Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat dan Islam sehingga kita dapat mengikuti kegiatan apa nih Pak Imam? Diseminasi budaya positif yang disampaikan sama Bapak Imam Fikri Ramadan. Salawat serta salam barang kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Baiklah, kita buka acara diseminasi budaya positif dengan bersama-sama membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Kebun 2 kepada Bapak Lutfi SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Kebun 2 serta siswa-siswi SD Kebun 2 yang Bapak banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbil Alhamdulillah
pada siang yang berbahagia ini sesuai dengan jadwal. Pada hari ini kita bisa melaksanakan disemenisasi budaya positif yang dilaksanakan di SD yang kita cintai ini. Salam dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta kita ila yaumil qiyamah. Patut berbangga bahwa di SD Temulun 2 ini ada guru penggerak yaitu Bapak Imam Fikri Ramadan SPD yang sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak selama beberapa bulan, dan alhamdulillah sudah berbagai upload yang dilakukan, tugas-tugas yang alhamdulillah setiap tugas tidak luput dari like dan subscribe dari saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan pendidikan guru penggerak ini lancar, tidak ada kendala. Kalaupun ada masalah teknis meeting yang terkendala dengan sinyal, saya sebagai kepala sekolah telah memberikan dispensasi untuk mengambil tempat di mana sinyal yang paling bagus pada saat itu. Dan alhamdulillah disemenisasi ini juga sudah bisa dilaksanakan di tingkat kecamatan beberapa hari yang lalu, sehingga mudah-mudahan budaya positif ataupun pendidikan guru penggerak ini menyebar merata di seluruh kecamatan Pulau Merak khususnya dan di Kota Cilegon, sehingga wilayah Kota Cilegon ini maju pesat dengan adanya guru penggerak. Mudah-mudahan masih akan datang juga SD Temulun 2 bisa menjadi sekolah penggerak. Kemudian kepada bapak guru yang lain yang belum menjadi guru penggerak, mudah-mudahan bisa menyusul. Alhamdulillah Bu Uswatun dan Pak Basir sudah mulai mempersiapkan diri, mudah-mudahan masih akan datang bisa lulus dengan baik. Demikian sambutan sebagai kepala sekolah pada hari ini, sekaligus membuka acara disemenisasi budaya positif di SD Temulun 2 ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ininya masuk ke apa? Makasih sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ibu. Oh iya. Presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Bapak Imam Fikri Ramadan SPD. Kepadanya dipersilakan. Ya Pak ya. Untuk positif ya. Gak apa-apa, ciri khas backsoundnya. Ya baik Bapak Ibu Guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, di sini saya bukan mengajari atau bukan menggurui, tapi izin berbagi ya. Karena ada segala sesuatu hal yang baik itu alangkah bermanfaatnya jika kita saling berbagi ya, kita sama-sama belajar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Temulun 2 serta Bapak Ibu guru hebat SD Temulun 2 yang saya sayangi dan saya cintai semuanya. Baik Bapak Ibu guru hebat semua, kita langsung saja. Alhamdulillah pada kesempatan yang ceria ini dan sangat cerah ini, kita akan bersama-sama belajar tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita memasuki kegiatan ini, ya agar kita
refleksi agar kita merefresh otak dan pikiran kita serta tenaga kita menjadi lebih fresh lagi. Kita bersama-sama berdiri terlebih dahulu ya. Kita senam ponsel ya. Kita senam ponsel terlebih dahulu ya. Silakan Bapak Ibu guru berdiri dulu. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin yang kemarin ke kecamatan sudah mengetahui ya, tapi alangkah lebih baiknya semua dewan guru yang ada di SD Temurun 2 di tempat saya mengajar harus juga mengetahui dan bahkan harus menerapkannya ya demi kenyamanan dan kebaikan di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya apa Basit? Tujuan pembelajaran dari disiplin positif dan nilai kebajikan ini adalah pertama, peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ini yang pertama. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Jadi maaf Bapak Kepala, mungkin di tahun ajaran baru atau nanti semester 2 kita bukan membuat lagi tata tertib sekolah, tapi keyakinan sekolah, yang dimana di sini kita melibatkan juga murid. Jadi ketika ada yang melanggar keyakinan sekolah itu, maka dia telah sepakat untuk didapati hukuman. Jadi di dalam kesepakatan itu nanti bisa tanda tangan semua, ya MOU gitu. Jadi keyakinan sekolah. Selanjutnya Bapak Sir. Nah, untuk materi ini, ya. Silakan Bapak Ibu berpasangan dua-dua, boleh Bu Fak dan Bu Us di sini, Pak Ustadz dengan Bapak, ya. Terserah pokoknya dua-dua berpasangan, ya. Dua-dua berpasangan. Dua-dua berpasangan ayo. Sama Bu Us. Sama saya. Pak An nama siapa? Silakan. Nah, ayo berpasang-pasang Taumet dan Pak Titik, tuh. Berdua. Ya, siap ya. Oke, sekarang yang satu coba saling berhadapan-hadapan. Ayo. Ya. Saling berhadapan-hadapan.
sambil Posisi mau dulu kalau gitu nenek. Oke, betul Pak nama Bu Susi tadi. Siapa Basit? Pak Basit operator. Oke. Bapak Kepala, Bu Fak, Bu Susi, dan Pak Sidik pilih dulu mau mengepal apa membuka. Oke, yang kelompok Bapak Kepala silakan dikepal tangannya. Saya berarti. Silakan dikepal tangannya, yang lawannya membuka. Bapak Kepala mengepal, berarti Bu Us mengepal, Bu Susi mengepal, Pak Sidik mengepal ya. Silakan dikepal sekuat-kuatnya, ibaratkan di dalam kepalan itu ada amanat yang luar biasa yang harus dijaga secara utuh dan kuat. Nah, yang di depannya mencoba merayu, ayo dibuka aja gitu ya, mencoba merayu. Bagaimana caranya? Usahanya dibuka sampai kebuka ya, dengan cara apapun silakan. Ya, kita mulai gamenya. 1, 2. Nah, tanpa Baumet buka. Baumet buka. Oke. Baumet, Pak An, Bu Fak membuka dan Pasa membuka. Nah, Mas Sidik, Bu Susi, Bu Us dan Bapak. Nanti dulu. Oke, yang menutup kepala tangan, tolong dijaga baik-baik karena ada amanah di dalamnya. Nah, ya. Yang membuka tangan, silakan merayu sekuat-kuatnya sampai kepala itu terbuka. Hitungan 1, hitungan sampai 3 dimulai ya. 1, 2, usaha sampai dibuka. Yang membuka usaha sampai dibuka, yang menutup kepala pertahankan. 1, 2, 3, mulai rayu, cepat, ayo rayu. Dirayu sampai buka. Ayo, dibuka dipaksa nggak apa-apa, dipaksa. Oke, Bu Susi tergoda ya. Buka, masih dibuka, siapa lagi yang masih tertutup? Oke, sekarang gantian yang tadi membuka mengepal. Sekarang gantian yang tadi membuka mengepal. Oke, kita mulai rayuan 1, 2, 3. Ayo sampai buka, dipaksa nggak apa-apa. Terus dibuka, dipaksa. Kebuka, oke. Oke, kebuka Bapak ya. Yang baik, tepukan buat kita semua. Baik, sekarang pertanyaannya ya, kepada yang membuka tadi ya, mengapa contoh tadi yang mengapa yang tadi membuka Bapak ya? Bapak. Ya, Bapak, mengapa tadi Bapak membuka kepala tangan? Nanti alasannya sampai saya merayu sedikit. Ya, tadi awalnya saya mengepal ya. Yang akan membuka adalah Pak Ustadz sehari. Tapi kata Pak Ustadz, Pak Kepala minta doanya. Jadi kalau dibuka, saya buka tangannya karena saya mendoakan. Kalau lagi kepala nggak bisa berdoa gitu. Doa gitu. Ya, makasih temukan buat Bapak Kepala kita. Terus tadi yang bertahan menutup siapa? Yang bertahan menutup? Bu Susi, silakan maju Bu Susi. Saya nutup aja. Ya Bu Susi silakan. Bu Susi mau orangnya tertutup. Lawangnya tertutup. Nah, Bu Susi menutup. Mengapa Bu Susi menutup kepala tangannya? Apa karena swab, apa karena marah? Apa ada intimidasi dari Pak Basit tadi? Diancam. Paham, bukan Pak Basit tadi. Oh, paham ya. Pak Basit. Kenapa Susi mau? Karena saya sama dia tidak mau dirayu, tidak juga tergoda Oleh swab. sama pin gitu kan. Jadi pokoknya komitmen lah udah. Oke, temukan buat Bu Susi yang baru mengamalkan guru kelas 4. Jadi Bu Susi nggak bisa diharapkan. Nah, berarti Bu Susi istiqomah ya, menjaga amanahnya. Diharapkan oleh Pak AA. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, siapa yang mempunyai kendali atau kontrol dari kepala tangan tersebut?
Ya siapa yang mempunyai kendali itu? Diri sendiri apa orang lain? Diri sendiri, betul Mas Sidik ya, diri sendiri. Ada bisa juga Pak kontrol dari orang lain. Kalau orang lainnya kuat. Iya. Jadi kan kontrol ada di kita. Selagi kita kata Bu Susi tadi, selagi kita kuat, teguh pendirian tidak akan tergoda. Tapi beda dengan Bapak. Pak, saya kan mau berdoa gitu, kebukaan tangan gitu. Oke, ini adalah buka vers tutup kepala tangan menjadi suatu ilustrasi bagaimana kita memegang teguh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama atau amanah yang telah diberikan kepada kita oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya ke Basit. Nah, pertanyaan pemantik, jawabannya setuju atau tidak setuju ya. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa Bos tidak setuju? Silakan. Kenapa tidak setuju? Setuju dan tidak setuju. Karena kalau hukumannya berupa fisik itu bisa membunuh karakter anak, tidak secara alami. Itu alasan saya. Ada lagi yang ingin berpendapat kenapa tidak setuju? Udah bersih tadi. Udah. Ya betul kata Bos ya. Karena hukuman kalau yang berbentuk fisik itu akan menjadi pembunuhan karakter ya kepada siswa sehingga tidak muncul kalau bahasa kerennya motivasi intrinsik ya dari dalam diri. Ya baik, ini betul ya, tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Kenapa Pak Sidik nih setujunya? Kenapa? Ini Mas Sidik, ini kenapa setujunya? Kenapa setujunya? Saya memberikan alasan jenis hukuman yang diberikan oleh peserta didik berupa membersihkan halaman ini tidak secara skala besar ya Pak Imam. Artinya di samping anadofatu minal iman atau anadofatu iman, ini juga akan membentuk karakter daripada budaya positif anak tersebut. Jadi jenisnya bukan hukuman kalau saya. Pemberian bukan pemberian hukuman, pemberian pembelajaran yang memang diakibatkan oleh anak tersebut. Oke, terima kasih Pak Sidik ya atas jawabannya. Jadi setuju ya Pak Sidik. Pemberian hukuman yang positif seperti membaca atau misalnya halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Antara setuju dan tidak setuju. Yang setuju? Bapak setuju sama Bapak Sidik. Yang tidak setuju? Yang tidak setuju Bapak Basit. Alasannya? Alasannya Bapak. Kalau gajian, Bapak Seto, Ayo ada Alasannya. Tidak setuju. Sebenarnya sih tadi kata Bu suatu tadi tergantung penghargaannya apa. Itu doang sih sebenarnya. Kalau lebih khusus kayak nomor 2 bisa jelas tuh. Oh ini oke dan tidaknya. Kalau ini kan sama seperti yang nomor 1 hukuman itu hukuman apa dulu. Ini penghargaannya model seperti apa. Itu aja sih. Bukan karena masalah tidak setuju dan setujunya, tapi kalau melihat kalimatnya, rasa-rasanya ini lebih bagi saya lebih cocok untuk dijawab tidak setuju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Basit. bagus. Karena ya memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu tidaklah efektif ya, karena nanti motivasi secara tumbuh yang natural tidak tumbuh. Harus ada selalu pancingan. Ya, harus ada selalu pancingan. Ketika kita sebagai guru tidak memberikan penghargaan, maka akan timbullah kekecewaan pada anak itu. Nanti ini masuk ke materi yang kedua, teori motivasi. Selanjutnya apa sih? Nah, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Bagaimana guru itu mengkondisikan kepribadian dan karakter murid masing-masing. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini nanti akan berkaitan di penerapan segitiga restitusi. Ya, di materi ketiga. Segitiga
restitusi. Awas jangan salah. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi yang Bapak Ibu praktekkan, ilusi bahwa semua pengacara positif bujuk rayu, efektif dan bermanfaat. Tadi sampai ada yang ngebujuk ngasih uang 100.000, tapi ada yang teguh pendirian, ada yang ngebujuk Bapak kan mau ngedongeng saya. Ini adalah ilusi ya, bahwa kendali kontrol itu kembali ke diri masing-masing. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya apa berarti? Perubahan paradigma. Ya tadi penghargaan. Stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Teorinya kebutuhannya berbeda. Murid A tidak suka membaca, tidak bisa kita paksakan untuk membaca, tapi kita mau fasilitasi. Suka gaya belajarnya secara auditori, visual atau kinestetik gitu ya. Kalau dengan visual berarti kita tayangkan video, dan dengan secara langsung dia sudah membaca tayangan video tersebut. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol ini? Nah itu ada gambar orang sedang bercermin. Nah itu kembali lagi ke diri kita. Ketika kita marah, siapa yang bisa mengontrol diri kita? Nah, berarti membaca istighfar. Ketika kita sedih, siapa yang bisa mengontrol diri kita? Tapi ketika ada salah satu guru yang gak masuk-masuk, maka yang mengkontrol beda lagi. Gitu. Ada yang manajerial, ya. Itu haknya kepala sekolah. Disiplin positif. Disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, kepatuhan, hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin adalah kontrol diri dengan menggali potensi diri untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Motivasinya pertama, orang itu melakukan disiplin karena pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jujur, saya kalau telat gak nyaman, makanya selalu koordinasi. Karena apa? Ada amanah di sini, ada tanggung jawab. Makanya Bapak sangat benar sekali ketika kalau ada apa-apa lakukan koordinasi agar kita yang di sini mengetahui. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika seseorang itu menerapkan budaya positif atau disiplin itu, pasti ada motivasinya. Penghargaan yang secara timbul sendiri atau secara yang dibuat oleh pemimpinnya. Kemudian tiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Karena orang lain itu bagaimana kita. Kita seperti api, orang lain bahkan menjadi lebih api. Kita seperti air menyejukkan, orang pun akan menjadi airnya juga. Gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sikap positif manusia atau nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia disepakati bersama. Jadi insya Allah kita seperti nanti lebih dahulu Pak ya, di tahun ajaran baru atau semester 2 kita sudah bisa membuat namanya keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah apa yang nanti akan kita sepakati sebagai bentuk MOU bahasa kerennya ya. Ketika imam nanti terlambat, apa sanksinya, konsekuensinya, bukan hukuman tapi ya, konsekuensinya apa dari keterlambatan itu. Nah ini untuk kesehatan, keselamatan, empati, komitmen, kebahagiaan, keadilan, gotong royong dan kreatif. Selanjutnya, nah sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu guru hebat semua. Kita lihat gambar pertama. Kenapa orang tersebut menggunakan helm? Melindung. Kenapa Pak? Melindung. Melindung karena kenapa Pak? Agar kenapa? Ya, kalau ada benda jatuh, kalau menabrak. Peraturan lalu lintas. Berarti setelah pertanyaannya orang tersebut menggunakan helm karena disiplin atau karena takut polisi? Polisi. Bentrok kali sih Mas. Iya. Polisi Pak. Ya mungkin kesadaran dari Jadi melindungi ini Pak, kesadarannya itu memang kurang sih selama ini. Ayo kita betul. Untuk yang pakai helm, kalau
sudah mengerti nih ya. Kalau bagi yang sudah mengerti, sudah tahu safety first ya, artinya mengutamakan keselamatan diri sendiri itu pasti pakai helm. Kalau kepolisian, Terima kasih Bu Pak. suami termasuk orang lain bukan? Itu mau badan sendiri. Jadi alhamdulillah jawabannya hebat-hebat dan bagus-bagus ya. Lanjutkan, Bapak Wasit. Next. Ya nyanyi lagi. Ayo ibu nyanyi apa ya? Kan besar gitu. Ini nyanyi tak? Ya tak keren-keren lah. Indonesia tidak akan besar karena satu obor, tapi akan bercahaya karena ribuan bahkan miliaran lilin kecil. Muhammad Hatta. Artinya sekolah ini tidak akan maju hanya satu guru saja, tapi sekolah ini akan maju jika semuanya bersinar. Tepukan buat kita semua. Tapi janganlah kita jadi seperti lilin Pak ya. Benar. Tapi Jika jangan lilin menerangi kita, tapi lilin itu akan habis dengan sendirinya. lanjut. Masuk ke segitiga restitusi. Materi terakhir ya. Bapak Sid, Tolong jelaskan Bapak sih. Bapak Sid. Jadi segitiga restitusi ini terbagi 3. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya Bapak Sid. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini guru bukan berarti ketika anak itu salah justru dipojokkan terus bersalah, bukan. Tapi dikembalikan identitasnya menjadi orang yang benar berangkat dari kesalahan itu. Berbuat contoh perkataannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertanyaan yang paling mantap nih. Ketika kita bersalah, lalu ditanya oleh kepala sekolah kita, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Gitu. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya, setelah identitasnya stabil, baru divalidkan tindakan yang salahnya itu. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi memvalidasinya kata-katanya seperti ini. Ini bisa langsung diterapkan oleh Bapak Ibu guru semua di kelas besok ya. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Ini udah Imam terapkan kemarin di video ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak masuk ke sekolah, gitu kan? Karena ketiduran atau apa kan begitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi Masuk bola divalidkan. sekolah itu Pak ya? Hah? Masuk bola sekolah itu Ya. juga mempertahankan jadi alasan yang kuat. Lanjut, Thomas. Ini sepatu menit tadi nih. Setelah distabilkan identitasnya, jadi materi ini sangat pas momennya ya, dan langsung dipraktekkan oleh kita semua karena kita udah tahu tahapannya. Setelah jangan sebut nama deh. Udah stabilkan identitas, sudah memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi langkah kedua, maka anak atau guru akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai sekolah atau keluarga, apa nilai-nilai umum, nah, yang telah kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang sekolah yang ideal atau kelas yang ideal. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa jika masalah ini kita naikkan, gitu ya Pak ya. Oke, untuk biar lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Kasus 2 Agus. Kamu jadi ahli keras dari ini hotel keras enam. Anak bisa terus di hotel ya. Itu sih jadi pelanggan yang bisa naik. Oh iya, terima kasih atas laporannya. Ya, nanti akan Bapak berdua. Jadi Pak ini yang Ya baik, selamat saja Bapak terima. Sudah pasti dengan skala tapi tak terganggu pelajar dan belajar. Bapak Banget pakai DM itu. apa maksud dan tujuan dalam pesawat itu dan kenapa bahkan untuk mengganggu temannya belajar. Maaf Pak, karena saya mau menjadi seorang pilot dan saya Wis menawa sih Gus. Wis Jadi menawa Gus. seorang Wis kayak pramugari ini anu ya. tapi juga dalam jadi alangkah baiknya Agus sudah tidak mengulangi lagi kesalahan yang Agus membuat kesadaran pesawat dan mempelajari bagaimana cara menerbangkan pesawat dengan tidak mengganggu teman yang sedang datang. Bapak bertanya nih, apakah Agus sudah merasakan bersalah terkait hal tersebut, terkait yang sudah Agus lakukan kepada teman Agus yaitu Fajar? Apakah merasa bersalah? Pak, saya minta maaf dan saya udah mengganggu masalah Fajar dan saya Mas Agus maaf hebat juga sangat menyadari akan kesalahannya yaitu mengganggu temannya yang sedang belajar dan tidak menghargai temannya yang sedang konsen dan belajar. Tindakan apa yang seharusnya Agus lakukan kepada Fajar? Silakan. ya Pak, saya mau minta maaf ke Fajar dan saya tidak mengulangi lagi. Ya baik, alhamdulillah Agus dan Fajar sudah bersalaman dan sudah berbaikan kembali. Semoga ini tidak terjadi lagi dan ini menjadi pengalaman bagi yang semua bahwa saling menghargai dan saling menghormati itu adalah nilai penting yang kita bangun dan kita sepakati dalam keyakinan kita. Silakan Fajar dan Agus kembali ke tempat. Kasus 1 dan 2 segitiga restitusi.
posisi kontrolnya Pak. Validasi. Penghukum, Oh. pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer. Manajer. Iya. Kenapa Pak manajer? Jadi anak itu ketika bermasalah keluar dari lingkungannya, oleh guru dikembalikan ke dalam lingkungannya, tetapi sudah mempunyai bekal. Makasih Pak atas jawabannya. Terus yang kedua, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan? Apa tadi yang diucapkan atau yang dikatakan guru tersebut tadi? Ya Pak Basit. Guru kelingan. Jadi menggali titik permasalahan sehingga anak itu tahu persis atau ingat sebenarnya apa sih kesalahannya yang perlu diperbaiki gitu. Jadi anak itu digali kembali istilahnya apa tingkat kesalahannya atau keliruannya. Jika anak menemukan kemudian terjadi penyelesaian. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Alia dan Rizka pada kasus 1 serta Agus dan Fajar pada kasus 2? Kebutuhan apa? Ketika dia berbuat bersalah, kebutuhan apa yang dia butuhkan ketika menghadapi masalah tersebut? Siapa? Silakan. Bos. Saya lagi nggak Apa yang betul? Ayo Gus. Jadi kepercayaan diri ya, Iya Pak. kepercayaan diri sesuatu yang dilakukan itu kayak Agus melemparkan ke pesawat kepada rekannya dengan satu tujuan ingin mengkonsep, mempraktekkan bagaimana terbang. Kemudian temannya tidak terima. Kemudian diluruskan oleh guru, boleh saja istilahnya menerbangkan pesawat, tapi tidak mengganggu orang lain gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu mempunyai konsep, satu keyakinan bahwa hal itu bisa dilakukan tapi tidak mengganggu orang lain. Terima kasih Pak atas jawabannya, luar biasa jawaban dari Bapak Kepala Sekolah kita. Tepuk tangan dulu dong buat guru kita. Ya, selanjutnya Pak Basit. Thank you, alhamdulillah selesai. Quote pada hari ini adalah perjalanan adalah proses pembelajaran dalam mewujudkan dunia kita yang berkualitas. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua SD Negeri Tendun 2. Semoga kita bersama-sama tergerakkan untuk mewujudkan sekolah yang maju dan pendidikan yang berkualitas. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita juga mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghujung para nabi, sebagai khatamin nabiin, sebagai uswatun hasanah untuk kita semua. Terlebih-lebih saya di sini akan memberikan testimoni yang sangat berharga sekali tentang diseminasi budaya positif yang ada di SDN Tembulen 2 ini. Saya sebagai guru di SDN Tembulen 2 merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program ini, program diseminasi budaya positif yang akan membentuk karakter, bukan hanya kepada karakter sekolah, bukan hanya pada karakter dewan guru, bukan hanya kepada karakter peserta didik, namun secara global akan membentuk satu komunal, satu komunitas yang sangat berharga sekali, yaitu keluarga besar SDN Tembulen 2. Terus dan terus kita lestarikan budaya positif ini sehingga SDN Tembulen 2 dapat berbicara di kancah baik secara mikro maupun secara makro. Hidup budaya positif, hidup SDN Tembulen 2, hidup guru-guru, hidup anak-anakku semuanya. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan Ketua K3S Kecamatan Pulau Ibu pengajar praktik yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala UGT yang saya hormati dan juga peserta ataupun anggota PGRI yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senang Sekali belajar di sini luar biasa, materi-materinya luar biasa dengan pengajar praktik dan fasilitator yang luar biasa hebat, menyenangkan sekali, ilmunya luar biasa bertambah. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk perubahan ya Bapak Ibu ya. Kita semakin ke depan, tuntutan kodrat zamannya juga semakin luar biasa. Jangan malu untuk berubah. Kalau kita malu untuk berubah, kita 8:30 di WA, Ibu mohon maaf bisa hadir. Yang tadinya saya juga awalnya, wah saya juga ada keperluan karena memang saya juga ada tugas di sekolah lain. Akhirnya saya harus konfirmasi jadwal ya. Dan ternyata memang jadwalnya juga harusnya besok ya Pak. Ya, besok alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu, semoga semangatnya Bapak Ibu CGP berlima ini bisa menular kepada Bapak Ibu yang lain ya, karena ini luar biasa. Di Cilegon kita ada beberapa kecamatan yang paling duluan ini Pulau Merak. Saya kaget karena memang di dalam guru penggerak harus melaksanakan aksi nyata dan PP harus melihat, Taksil juga akan memantau lewat PP. Maka saya Oke Bapak Ibu. Oke. Budaya positif di kelas dan di sekolah adalah teori 3 motivasi, perilaku manusia yang tertuang pada buku Restitusi School Disiplin merupakan hasil penelitian dari siapa? Nggak tahu ya Bu ya? Saya tahu. Tapi Mama nggak mau kasih cara aja Pak. Emosinya lebih tinggi, Mama sama emosinya. Ya, baik. Ada lagi? Oke. karena saya mendapat tugas untuk mengepalkan tangan, jadi tugas saya pertahankan. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Keyakinan kelas yang seperti apa sih yang akan kita yakini dalam kelas ini? Misalkan seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini tentu ada prosedurnya. Ya, oke silakan. Di sini Semangat pagi. Baik, kalau dari Pak Arif itu tadi ada strippingnya menyanyi dan baru juga menyanyi. Karena ini di tahap ketiga, biar konsentrasi kita tetap fokus, maka saya izin untuk berkonsentrasi ya. Nanti kalau misalkan saya bilang semut, semut kecil gitu ya, gajah besar. Ini dibagi dua. Ini kelompok A dan ini kelompok B ya. Are you ready? Kurang semangat dan kurang kompak. Are you ready? Jadi kalau semut kecil. Semut apa Bu? Gajah? Oh, jangan ketukar ya. Oke siap. Kita konsentrasi. 1, 2, 3. Gajah. Oh, sudah besar. Lagi konsentrasi sekali lagi. Semut kecil. Gajah. Bakso enak. Ulangi sekali lagi Bu ya. Semut kecil. Gajah. Buktikan guru Pulau Merak adalah guru-guru yang hebat yang memajukan pendidikan di Indonesia depan buat kita semua. Oke, sekali lagi kita tes konsentrasi kita ya. Semut kecil. Gajah. Semut kecil.
semua? Ya baik, alhamdulillah. Tadi sudah materi pertama Pak Ali tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, dan bersambung ke baru tentang teori motivasi, dan di tahap ketiga ini tentang restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Nanti untuk penerapannya di bumi di segitiga restitusi ya. Semboyan saya adalah education is universal, artinya pendidikan itu umum, dari menengah ke bawah sampai ke atas wajib mendapatkan pendidikan, dari bawah sampai gunung semua pendidikan harus merata. Jadi sehingga dengan seperti itu terwujudnya pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas, dan itu harus dimulai dari diri sendiri, dari niat yang baik, dari niat yang mulia, otomatis akan dipermudah. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan saya tugas di Tenggulun, alhamdulillah luar biasa, pemandangannya indah, duganya enak. Oke, lanjut Bu Mira. Burung uwo. Belum panen. Oke, di restitusi 5 posisi kontrol. Pertama, ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Kira-kira kita selama menjadi guru ada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, dan manajer? Ini baik kita amati, baik nanti kita terapkan ya, di kelas kita masing-masing, di lingkungan sekolah kita. Ketika kita menjadi pembuat merasa bersalah, apa dampaknya bagi murid dan apa dampaknya bagi lingkungan sekitar? Begitupun sebagai penghukum dan teman, pemantau, dan manajer. Ya, silakan Bu Mira. Ya, selanjutnya sebagai penghukum. Ya, ini guru kita, termasuk saya, sebelum mengenal tentang restitusi, secara sadar saya pernah melakukan penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini dulu ketika kita belum tahu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan, jadi murid ditekan, baik secara batinnya, jasmaninya, jadi tidak ada eksplor dari diri mereka masing-masing, terpenjara. Contoh kata-katanya, mungkin dari Bapak Ibu sering ya, manusia kepada salah dan lupa, wajar. Tapi kalau lupa terus, itu perlu dipertanyakan gitu. Kata-katanya adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini ciri-ciri sebagai penghukum. Terus kamu selalu saja salah gitu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ketika ada murid mengerjakan tugas, kita sebagai guru lagi mumet banyak pikiran gitu kan, usir ganti amat sih. Nah itu secara langsung sebagai penghukum. Istighfar ya, istighfar. Karena murid harus dituntun sesuai kodrat alam, dan kodrat zaman artinya apa? Alam mereka bermain. Saya pengalaman di kelas rendah, kelas 2 itu sangat luar biasa. Itu masa tahapan untuk membacanya harus lebih dikuatkan. Masih ada yang apa yang dilakukan guru, jangan sampai jijik, kita rangkul, kita bawa ke kamar mandi, ayo kita fasilitasi. Gitu, jangan sampai itu malu, jangan ya. Itu kita posisi sebagai teman nanti dari slide berikutnya. Ya selanjutnya begini. Penghukum biasanya ya nada suara tinggi, bahasa tubuh pantatnya melonjak mungkin ini. Itu penghukum. Nanti coba Bapak Ibu di besok diterapkan. Saya ini masuk ke penghukum atau tidak? Ya, ada murid terlambat. Kamu kenapa terlambat aja? Hah? Padahal kalau kita tahu di belakangnya murid itu bisa jadi membantu orang tuanya, membantu adiknya memakaikan seragam. Makanya tadi dipaparkan oleh Pak Ali dan Baru, mari kita bangun disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Jadi jangan melihat dari satu objek, tapi lihat kita telusuri dulu, gitu ya. Dan jari-jari menunjuk, sorry kan, kamu, gitu. Nah ini sebagai penghukum, ya.
Ini sangat tidak disarankan bagi kita di era pendidikan sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar sangat tidak dibolehkan menggunakan posisi penghukum ini, ya, karena hasilnya kepada murid kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Wajar, karena sebagai bentuk eksplorasi dari dirinya, dia sudah ditekan, dia sudah ditindas, maka eksplor dari dirinya melampiaskan ke benda yang lain. Ini masalah wajar kalau melampiaskan ke meja. Bagaimana kalau menonjol tembok berkelahi? Ini yang sangat luar biasa. Nah, ini ada namanya di segitiga restitusi distabilkan dulu identitasnya. Nanti makanya Bung Mira luar biasa di segitiga restitusi. Lebih buruk lagi sekolah-sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi murid yang terlambat dimarahin, awas ya nanti pulang sekolah saya kempesin ban motornya. Nah itu karena dendam bapak ibu ya. Sebenarnya murid itu bagaimana kita? Kalau kita bisa membuat nyaman hati murid, murid pun akan umpan baliknya positif ke kita. Tapi kalau kita membuatnya negatif, menjadi musuh, murid pun akan menjadi yang lebih jahat daripada penjahat. Gitu. Jadi seorang murid bagaimana kita orang tua di sekolahnya, gitu. Baik, selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Kadang kita menjadi posisi penghukum, kita menjadi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi begini contohnya, kenapa kamu PR yang belum dikerjakan? Itu contoh pembuat rasa bersalah. Kenapa sabuknya tidak dipakai? Kenapa atributnya tidak lengkap? Adi tahu masuk jam sekolah jam berapa? Ini sudah kesiangan. Bisakah kau datang lebih pagi lagi? Nah, ini pembuat merasa bersalah, posisi kontrol gurunya, ya. Dan ini harus kita rubah, ya. Selanjutnya, Bung Mira. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi secara langsung murid ini sudah merasa dihukum, ya, secara ininya sikapnya, ya, pembunuhan karakter. Murid itu tidak semuanya sama, Bapak Ibu. Murid yang lahir ke dunia adalah juara bagi diri mereka sendiri. Murid yang pintar matematika tidak butuh gambar yang bagus untuk untuk menghitung matematika. Murid yang kinestetik yang suka bergerak, ya, yang suka bergerak sekarang tidak butuh untuk bercerita tentang bahasa Indonesia. Gak mungkin sedang bercerita, ya kan, gak mungkin, gak nyambung. Nah di sini nanti masuk di modul 2.1 penerapan pembelajaran diferensiasi. Artinya guru dapat memfasilitasi sesuai bakat dan minatnya masing-masing melalui asesmen diagnostis, ya, nanti ada di modul berikutnya. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Contohnya begini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Coba kita tukar posisi, kita menjadi murid, murid menjadi kita. Bagaimana? Kalau kita kuliah ketemu dosen berkata seperti itu. Silakan tutup pintu dari luar. Kita lihat dari rumah pagi mau kuliah, nyampe di kampus terlambat karena ada hal tertentu, banyak kempes, ya kan? Dan dosen itu tidak mau tahu, gitu kan? Nah ini menjadi pembunuhan karakter atau dor, ya. Diri kita menjadi dor. Nah itu tidak boleh, Bapak Ibu, ya. Karena sejatinya murid adalah generasi emas bangsa yang harus kita tuntun dan jaga, ya, kembali lagi sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Lanjut, Bu Mira. Nah hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini kalau dari pembuat merasa bersalah, murid itu tidak lagi termotivasi untuk bereksplorasi untuk meningkatkan kompetensi dirinya, ya. Dan kita kepada rekan sejawat pun seperti itu, ya. Jangan menjadi penghukum, jangan menjadi pembuat merasa bersalah. Ada yang bagus kita apresiasi, ada yang kurang bagus, mari kita dorong, kita rangkul bersama-sama agar munculnya budaya positif tersebut, gitu. Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Jadi seperti gambarnya sangat ramah, sangat sopan seperti layaknya teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, melalui ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, itu berarti posisi teman. Nah, jangan seperti itu ya, nanti bapaknya kena tegur oleh kepala sekolah, itu posisi teman. Nah, PR-nya kerjakan ya, ini bagus loh buat kamu, gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya sayangnya kita dengan teman kita, kadang kita harus memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai teman bagi murid kita. Ya selanjutnya, udah. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah ini hal negatifnya ya, murid akan dikecewakan, ya. Jadi hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi segala sesuatu posisi itu ada positif dan negatifnya, tapi kalau yang dua tadi banyak negatifnya, ya, sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, jika kita menggunakan posisi teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Jadi ini langsung saya terapkan di dalam kelas, ya. Menggunakan posisi teman, terus pemantau dan manajer, luar biasa hasilnya. Memang murid itu sangat luar biasa, mempunyai bakat yang ada di dalam dirinya yang tidak dimunculkan. Contoh ada salah satu murid di kelas 6 di Temulun 2 itu, dia tidak mau membaca, nulisnya lama. Saya gali apa permasalahannya, apa observasinya. Ternyata dia lebih senang menggambar. Nah, di sini saya fasilitasi ketika pelajaran matematika ada gambar segitiga atau lingkaran, dia semangat gambar lingkaran, gambar rumusnya. Tapi ketika sudah membaca, berarti dia lebih ke visual, gitu. Ya, jadi ada lagi yang di matematikanya kurang, tapi di kinestetik, di PJOK-nya luar biasa, muter terus. Nah, berarti bakatnya di kinestetik, gitu. Jadi masing-masing murid itu juara bagi mereka. Jadi jangan pernah kita sebagai guru, ya, mengucapkan atau melakukan tindakan yang bisa pembunuhan karakter pada siswa itu. Selanjutnya, dan keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contohnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Ini sebagai pemantau. Nanti di akhir sesi ini ada kuis, ya. Lanjutkan dulu. Lanjut aja ke ini, ke percakapannya ya. Pemantau menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh percakapannya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi kesepakatan yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi sebelumnya guru tersebut sudah melakukan kesepakatan bersama. Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar.
Nanti pada saat kamu istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kira-kira bagaimana perasaan murid jika kita posisi kontrol sebagai teman? Lanjut. Hasilnya, nah kalau kita sebagai pemantau, murid itu akan lebih termotivasi ya dalam dirinya, dia tidak terbebani atau tertekan dengan apa yang sudah kita lakukan karena sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dipaparkan oleh Bapak tadi. Selanjutnya, terakhir posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer ini ada dua kasus, murid ini difitnah telah mengambil pulpen, lalu teman yang difitnah tidak terima. Laporlah murid tersebut ke gurunya bahwasanya saya sudah difitnah, telah mengambil pulpen si A. Guru di sini yang sudah mengetahui terkait penerapan segitiga institusi atau 5 posisi kontrol, pertama menstabilkan identitasnya dulu. Apakah benar ya pulpen yang hilang itu distabilkan dulu identitasnya, dan langsung dijudge. Ketika murid itu iya Pak benar, tapi saya tidak merasa, kata ini yang ngambil. Nah kata yang dituduh ini saya tidak merasa Pak, saya sudah mengembalikan pulpen itu. Benar sudah dikembalikan, sudah Pak. Nah baru masuk ke tahapan kedua, apakah kamu pantas melakukan hal itu, membentak-bentak itu merupakan hal yang pantas. Nah si murid merasakan kesadaran tidak pantas Pak. Ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Kemudian di posisi terakhir guru menyimpulkan, baru ini masuk posisi manajer gitu ya. Jadi lain kali coba dicek dulu pulpennya sebelum menuduh teman atau menjas atau menghukum teman kamu gitu. Nah ini contoh perkataannya. Apa yang kita yakini? Jadi betul kata baru tadi, ke depan tidak ada yang namanya peraturan, tidak ada yang namanya tata tertib, tapi keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama antara murid, guru, dan kepala sekolah. Jadi ke depan ketika ada melanggar itu sudah menjadi suatu konsekuensi kesepakatan bersama. Nanti penerapannya kalau nggak salah di tahun ajaran yang baru. Ya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Contoh di sekolah tersebut membuat kesepakatan ketika pembelajaran saling menghargai, guru datang tepat waktu, terus tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat di dalam kantor, selalu berkolaborasi, selalu berdiskusi bagi kemajuan pendidikan di sekolahnya. Nah, ketika ada melanggar itu, ya, di sini bertanya apakah sudah melanggar kesepakatan kita, dan kalau misalnya kita sudah sepakat dengan itu, otomatis akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya merasa sudah bersalah. Itu. Selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur, ya, manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, bukan. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, bukan, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini posisi kontrol sebagai manajer, bukan memisahkan, tapi mengembalikan murid ke dalam kelompok belajarnya itu. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tunduk, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersindak gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi ini adalah posisi manajer. Kesimpulannya,
Manajer bukan mengatur, tapi untuk mengatur diri murid tersebut mengembalikan ke kelompoknya. Gitu. Lanjut ini saja ya. Oke, baik Bapak Ibu Guru semua masih semangat? Terakhir ya, nanti saya akan mencoba percakapan ya, nanti silakan Bapak Ibu Guru hebat tebak kira-kira saya sebagai posisi apa posisi kontrolnya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Silakan ya. Baik, ini contoh percakapannya. Adi terus tersangka ya, ganti ya. Edo ya, yang sering diputar mati kan Edo ya. Mati. Edo, kenapa kamu tidak menggunakan topi pada saat upacara bendera? Apakah kamu sudah sadar ini melanggar keyakinan kelas? Edo menjawab, iya Pak, topi saya ketinggalan. Itu kata Edo. Terus Pak gurunya, oh ketinggalan. Ya lain kali nanti jangan sampai lupa lagi ya bawa topinya. Silakan perbaiki kesalahan Edo dan jangan diulangi lagi berbuat atau berlaku seperti ini. Kira-kira percakapan tersebut adalah contoh pemantau, membuat rasa bermasalah, membuat rasa bersalah, terus memantau, membuat rasa bersalah, ada lagi manajer, teman. Jadi dari kata-kata yang tadi, seorang guru memposisikan sebagai manajer, karena di posisi itu guru tidak mendudukkan siswa tapi mengembalikan motivasi belajar tingginya untuk tetap bersekolah. Kalau menjadi pembatasan bermasalah, kamu ini gimana sih? Emang udah nggak tahu tak keyakinan kelasnya apa? Gitu. Don't langsung pulang gitu nantinya. Oke baik, Bapak Ibu hebat guru semua. Nanti yang terakhir kalau saya bilang guru hebat, oh ya itu aku, gitu ya. Guru hebat, oh ya itu aku. Lagi belum kompak. Guru hebat, oh ya itu aku. Tepukan buat kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Saya. Kamu. Saya ketemu kamu. Bergerak bersama-sama. Saya bergerak. Kamu bergerak. Saya ketemu kamu bersama menggerak.